Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahrani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang percobaan viskositas yang telah saya lakukan bersama kelompok saya, yaitu saya sendiri Amanda Zahrani, terus ada Hasna Nabila dan juga Lisa Natalia. Untuk latar belakang dari percobaan viskositas ini, setiap kendaraan bermobil atau bermotor menggunakan oli untuk melumasi komponen yang ada di dalam mesin. Oli tidak hanya bertindak sebagai pelumas, namun juga sebagai pendingin dan pelindung komponen mesin untuk mengurangi gesekan. Meski dari segi tekstur, oli terlihat licin dan kental, namun nyatanya oli memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Tingkat kekentalan di oil adalah ukuran kekentalannya untuk bisa mengalir di sela-sela komponen mesinnya. Umumnya tingkat kekentalan oli dinyatakan dalam kode SAE. SAE mengeluarkan skala untuk kekentalan oli yang dinyatakan dengan kode dimulai dari 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida, bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida, bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida, bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida, bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Untuk tujuannya juga sama dengan rumusan masalahnya, yaitu mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida dan seterusnya. Untuk dasar teorinya, viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, terdapat gesekan internal fluida yang menyebabkan adanya gaya viskos yang melawan gerakan sebagian fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu sistem yang mendapatkan suatu tekanan. Makin kental suatu cairan, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. Viskositas fluida dinotasikan dengan eta sebagai rasio tegangan geser. Viskositas dari suatu pelumas dipengaruhi oleh perubahan suhu dan tekanan. Apabila suhu suatu pelumas meningkat, maka viskositasnya akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu pelumas menurun, maka viskositasnya akan meningkat. Ini berarti pelumas akan mudah mengalir ketika pada suhu panas dibandingkan pada suhu dingin. Dasar teori ini juga akan menyambung dengan hukum Stokes. Hukum Stokes menggambarkan gaya gesekan yang bekerja pada sebuah bola kecil partikel yang bergerak melalui fluida dengan kecepatan rendah. Eksperimen ini sering digunakan untuk menghitung viskositas dinamis fluida dengan mengukur kecepatan terminal bola kecil yang jatuh melalui fluida. Terlihat pada PPT yang telah saya tunjukkan, ada penggambaran dari dasar teori yang telah saya jelaskan. Selanjutnya, ini adalah dasar teori beserta rumus-rumus yang akan dipakai untuk percobaan viskositas. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan yaitu satu set alat Redwood dan juga satu set alat praktikum hukum Stokes. Dan untuk bahannya itu ada fluida Thickpol 100 mg dan juga air secukupnya. Untuk prosedur percobaan 1 yaitu hukum Stokes. Prosedurnya adalah siapkan tabung berisi fluida, terus tentukan jari-jari, tentukan massa jenis fluida, jatuhkan bola ke dalam tabung fluida, ukur waktu yang dibutuhkan, terus gunakan rumus hukum Stokesnya, lalu tentukan nilai pada grafik T, Fy, dan juga T sama dengan 1/R². Selanjutnya pada prosedur percobaan kedua yaitu viskometer Redwood. Persiapannya kita siapkan set alat Redwood, terus juga siapkan stopwatch, terus menempatkan tabung receiver itu agar stabil, terus juga atur jaraknya, terus memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan katup bola
sudah menutupi tabung alir yang agar tidak ada kebocoran. Terus juga fluida yang dimasukkan ke dalam tabung minyak harus lebih dari 50 mili. Terus ada saat memasang regulator tegangan, pastikan skalanya berada di titik 0. Terus jika alat sudah siap digunakan, konfirmasi kepada asisten laboratorium untuk melanjutkan ke pengambilan data. Untuk pelaksanaan dari prosedur percobaan kedua yaitu viskometer reduce, ada lakukan percobaan viskositas dengan memilih dua suhu dari 40, 50, 60, 70, dan 80. Terus juga atur regulatornya tegangan agar dapat menaikkan suhu dari fluida itu. Terus juga putar pegangan pengaduk agar suhu fluida merata. Jika fluida yang sudah digunakan sebagai sampel viskositas sudah mencapai suhu yang ditentukan, angkat katup bola sehingga tabung alir akan meneteskan fluida tersebut. Lalu pertahankan suhu fluida dengan mengukur skala regulator tegangan, ukur waktu menggunakan stopwatch. Di sini ada tabel hasil data pengamatan dari praktikum viskometer reduce-nya. Itu kita mengambil sampel di 60 derajat, sedangkan sampel 50 derajat, 65, 70, dan 80 derajat itu oleh kelompok lain. Di sini terlihat dari suhu sampelnya mempengaruhi waktu, viskositas kinematik, berat jenis, dan juga tentunya viskositas dinamiknya. Ini adalah rumus yang digunakan untuk viskometer reduce. Di sini terdapat tabel percobaan dari hukum Stokes yang telah kami lakukan. Baik, kesimpulan dari percobaan dari hukum Stokes dan juga viskositas reduce yang telah kami lakukan. Yang pertama, untuk hukum Stokes itu semakin panjang jarak lintasan, semakin lama waktu yang diperlukan bola mencapai titik dasar. Yang kedua, semakin besar massa benda, semakin cepat bola mencapai titik dasar. Untuk percobaan viskositas reduce-nya, yang pertama, semakin tinggi suhu, semakin kecil kekentalan fluida. Yang kedua, semakin kecil kekentalan fluida, semakin cepat tetesan fluidanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.